生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 46. Long Hao Chen terperangah. Lalu, binatang ajaib macam apa yang harus saya cari untuk menjadi rekan saya? Starlight Unicorn menjawab, kamu membutuhkan pendamping dengan bakat bawaan yang sama denganmu. Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu di lingkup pegunungan ini? Meskipun lingkungan ini tidak buruk, kecuali kita membuat kontrak, kita tidak memiliki kebebasan nyata di sini, dan kita selamanya tidak dapat pergi. Long Hao Chen menunjukkan senyum yang dipaksakan, lalu, bagaimana aku harus mencari pendamping? Starlight Unicorn menjawab, kamu mungkin masih memiliki beberapa kesempatan. Di dalam susunan besar Gunung Suci ini, ada susunan inti magis. Seringkali, binatang ajaib baru akan ditransfer melaluinya. Jika manusia itu bisa membiarkanmu langsung memilih binatang dari transfer baru, maka kamu mungkin bisa mendapatkan pasangan yang cocok. Namun, tidak menutup kemungkinan juga yang akan kamu dapatkan adalah partner level rendah. Terima kasih. Long Hao Chen berkata, agak kecewa. Menarik aura cahayanya, Starlight Unicorn mengangguk sekali lagi ke arah Long Hao Chen sebelum mengalihkan pandangannya ke anggota klannya. Murid sampah juga sampah. Cukup tertipu untuk mencoba mendapatkan Starlight Unicorn sebagai tunggangan, itu sangat konyol. Sebuah suara yang penuh dengan penghinaan bisa terdengar. Dari tengah hutan, sesosok muncul. Long Hao Chen menatap penuh perhatian, ekspresinya segera menjadi penuh dengan kemarahan. Apa yang keluar dari hutan adalah sosok panjang 6,6 meter, 20 kaki, yang berlebihan pada binatang ajaib setinggi 5 meter, 15 kaki. Binatang ajaib ini memiliki tubuh berwarna merah dan seluruhnya ditutupi oleh sisik tebal, membuatnya sangat kokoh. Di punggungnya, seorang pria duduk, tapi bukankah itu orang yang masuk selangkah lebih awal dari Long Hao Chen ke Gunung Suci Ksatria, Guiwu? Cacing tanah bercangkang merah, binatang ajaib langkah ketujuh milik spesies naga inferior. Namun, cacing tanah bercangkang merah di depan matanya jelas-jelas masih di bawah umur. Itu tidak bisa terbang tetapi, di tanah, itu sangat kuat dalam hal kemampuan bertarung. Itu adalah binatang dari atribut api. Setelah tidak lebih dari beberapa hari, Guiwu ini secara mengejutkan telah menemukan tunggangan pribadi. Dari segi potensi, cacing tanah bercangkang merah ini adalah eksistensi dengan peringkat yang sama dibandingkan dengan elang naga milik ayahnya. Aku tidak akan membiarkanmu menghina guruku. Long Hao Chen berteriak keras. Guiwu mendengus sebelum berkata sebagai tanggapan, penuh dengan penghinaan, tidak yakin. Sangat baik. Datang dan berduel denganku kalau begitu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, paling-paling, aku hanya akan mematahkan semua anggota tubuhmu, tidak lebih. Pada saat yang sama, sesuatu bersinar di tangannya, dan di tangan kirinya muncul perisai, sementara di tangan kanannya muncul tombak sepanjang 6,66 meter, 20 kaki. Ada dua jenis senjata yang biasanya digunakan oleh para ksatria, pedang berat dan tombak. Tanpa mempertimbangkan bahwa dia telah mendapatkan tunggangan, bahkan jika tidak ada cacing tanah bercangkang merah ini, Guiwu cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk mengalahkan Long Hao Chen. Tidak mundur, Long Hao Chen memegang perisainya dan menghunus pedangnya, menghadap Wu Gui yang sedang menunggangi cacing tanah bercangkang merah ini. Tepat ketika dia akan menerima tantangan Guiwu, tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan ditembakkan dari samping. Sinar cahaya yang menyilaukan ini menyelimuti Guiwu bersama dengan cacing tanah bercangkang merah di dalamnya. Starlight Unicorn sebelumnya muncul di sisi Long Hao Chen, tegak dan tidak takut.
Ketakutan muncul di mata cacing tanah bercangkang merah ini. Guiwu juga merasakan kekuatan menindas yang hebat. Dia benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Mungkinkah dia benar-benar diakui oleh Starlight Unicorn? Tidak, itu tidak mungkin. Namun, Guiwu bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan berani melawan binatang ajaib yang tangguh di puncak langkah ke-8. Dia praktis langsung menggunakan energi spiritualnya untuk merangsang ubinnya. Cahaya keemasan bersinar yang kaya dipancarkan dan dia melarikan diri bersama dengan cacing tanah bercangkang merah. Perubahan di depan matanya menyebabkan Long Hao Chen menjadi heran. Starlight Unicorn King ini perlahan-lahan menundukkan kepalanya, bahunya gemetar, dengan lembut menatapnya. Tampaknya ingin mengatakan, martabat Scion of Light bukanlah sesuatu yang bisa tersinggung oleh badut seperti itu. Dengan teriakan hormat, Starlight Unicorn melihat sekali lagi ke Long Hao Chen sebelum tiba-tiba pindah, diikuti oleh kelompok Starlight Unicorn yang sebelumnya meminum air danau. Mereka membentangkan sayap di punggung mereka, dengan anggun terbang di langit, meninggalkan kilau keemasan di belakang dan menghilang di balik pegunungan dalam sekejap mata. Berdiri tak bernyawa di lokasi yang sama, Long Hao Chen tampak kecewa untuk waktu yang lama karena Starlight Unicorn adalah binatang ajaib yang paling cocok untuk menjadi tunggangan ksatria. Baik Long Xingyu dan Yehua telah menjelaskan kepadanya ciri-ciri dari jenis binatang ajaib ini. Starlight Unicorn adalah simbol dari elemen cahaya. Mereka secara alami baik hati, lembut, jujur. Mereka memperlakukan teman mereka dengan baik, dan yakin untuk membela mereka dengan hidup mereka, tetapi tidak pernah membunuh musuh mereka tanpa ampun. Di Temple Alliance, gadis-gadis muda sering berfantasi tentang pangeran tampan di atas kuda putihnya yang datang untuk menjemput mereka. Kuda putih itu adalah Starlight Unicorn semacam ini. Jika itu tidak menipu saya, maka saya tidak akan mendapatkan hasil apapun kali ini. Saya hanya bisa menyerahkannya pada keberuntungan saya dan mengandalkan susunan magis, atau berburu binatang ajaib sendirian di masa depan, dengan tujuan menjinakkannya. Kedua rute itu tidak pasti tetapi, tanpa ragu, yang pertama memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Lagi pula, jika dia mengandalkan susunan magis untuk mendapatkan binatang ajaib pendamping, itu berpotensi menghasilkan pemanggilan yang cukup tangguh. Namun, menjinakkan binatang ajaib tidak mungkin, karena tingkat kultivasinya saat ini hanya akan memungkinkan dia untuk menghadapi binatang ajaib dari langkah ke-5 paling banyak. Jika puncak langkah ke-8 Starlight Unicorn mengatakan bahwa itu tidak bisa menandingi bakat bawaannya, bagaimana mungkin binatang ajaib liar langkah ke-5 bersedia melihat dirinya sebagai pendamping Long Hao Chen? Apalagi, tujuannya saat ini adalah ayahnya sendiri, mengejar langkah ayahnya untuk menjadi ksatria surgawi. Jika ksatria surgawi masa depan hanya memiliki binatang ajaib langkah ke-5 yang bertindak sebagai temannya, bagaimana mungkin ini tidak sekonyol langit yang terbalik? Setelah merenung sejenak, Long Hao Chen membuat keputusan terakhirnya. Dia memilih untuk mengambil taruhan. Meskipun dia sudah membuat keputusan, Long Hao Chen tidak segera menyampaikan pesan kepergiannya. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu sesepuh ini, penjaga Gunung Suci, tentang kata-kata Starlight Unicorn. Dalam hal ini, dia hanya akan mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki tubuh Scion of Light. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap tinggal di gunung, sampai 30 hari berlalu. Selain itu, meskipun dia mempercayai kata-kata Starlight Unicorn, pada akhirnya, dia masih ingin meninggalkannya untuk mencoba keberuntungan untuk terakhir kalinya. Bagaimana jika binatang ajaib langkah ke-9 menyukainya di sini? Kenyataannya selalu kejam, kata-kata Starlight Unicorn sama sekali tidak bias. Selama 20 hari berikutnya, Long Hao Chen telah melintasi hampir seluruh pegunungan yang merupakan gunung suci ksatria, bahkan memasuki wilayah beberapa binatang ajaib langkah ke-9. Namun, setelah melihat sekilas, mereka hanya mengusirnya. Bahkan ada binatang ajaib yang sangat agresif yang hampir melukainya dalam prosesnya. 30 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ubin di tangan Long Hao Chen bergelombang saat bersinar dalam warna emas murni. Cahaya yang menyebar berubah menjadi mantel cahaya yang menyelimuti dirinya di dalam, dan pada saat berikutnya, dengan sekejap, pemandangan di depan matanya berubah sepenuhnya. Pemandangan menjadi sekali lagi berbeda. Hal pertama yang dilihat Long Hao Chen saat membuka matanya adalah gurunya.
Yehua sedang menunggu, menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. 30 hari. Selama 30 hari penuh, Long Hao Chen tidak mengambil inisiatif untuk menyampaikan pesan kepergian. Itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak menemukan tunggangan yang cocok. Tapi bagaimana itu mungkin? Bagaimanapun, dia memiliki fisik Scion of Light. Bagaimana mungkin tidak ada binatang ajaib yang mengungkapkan keinginan untuk mendekatinya? Penatua yang cacat juga ada di sini, menatap Long Hao Chen selama ini setelah pesan kepergian disampaikan, dia sedikit merengut, menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. Seorang ksatria yang belum berusia 14 tahun, tetapi merupakan ksatria agung dalam hal pelatihan kultivasi. Binatang ajaib itu harus bertarung di antara mereka sendiri untuk menjadi temannya. Mungkinkah dia terlalu tinggi dari jangkauan mereka? 447. Gunung pendamping Long Hao Chen. Selain Yehua dan wali yang lebih tua, Gui Ying dan Gui Wu, secara tak terduga, juga ada di sana. Gui Wu sangat ketakutan oleh Starlight Unicorn sehingga dia segera menggunakan ubinnya, meskipun setelah mendengar tentang taruhan dengan Yehua dan taruhannya membuatnya semakin takut. Dia buru-buru memberitahu ayahnya semua yang terjadi ketika dia bertemu Long Hao Chen. Gui Ying juga terperangah. Jika Long Hao Chen itu mendapat tunggangan seperti Starlight Unicorn, putranya sama sekali tidak punya cara untuk menjadi tandingannya. Oleh karena itu, ayah dan anak itu memutuskan untuk tetap tinggal, berkultivasi di luar Gunung Suci sambil menunggu kembalinya Long Hao Chen, untuk melihat jenis gunung apa yang akan dia dapatkan. Penantian berlangsung selama 20 hari secara total, melihat bahwa Long Hao Chen tidak muncul sama sekali. Senyum Gui Ying menjadi semakin lebar dari hari ke hari, dan dia sesekali memprovokasi Yehua dengan beberapa kalimat. Pada saat ini, Gui Ying tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah dia berada di surga setelah melihat Long Hao Chen kembali dengan tangan kosong. Dia tertawa terbahak-bahak, menatap Yehua, "Kakak Yehua, jangan lupakan taruhan kita. Saya berharap dapat bertemu Anda di kompetisi seleksi perburuan iblis. Wu-er, ayo pergi." Pada saat yang sama dia berbicara, Gui Ying membuat Gui Wu memanggil cacing tanah bercangkang merah dengan sengaja. Menampilkan ekspresi penuh penghinaan di wajahnya, Gui Ying pergi dengan Gui Wu yang arogan dengan kecepatan tinggi. Wajah giok lembut Long Hao Chen dipenuhi amarah, dia dengan dingin menatap Gui Ying dan putranya yang pergi saat dia mengukir aib ini dalam ingatannya. "Kamu tidak menemukan pendamping?" Yehua menunjukkan wajah pahit. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa muridnya akan mengikuti langkahnya, kali ini, dia melakukan yang lebih buruk darinya. Long Hao Chen menunduk, "Maaf guru, saya mengecewakan Anda." Penatua, bingung, bereaksi, "Dengan bakat bawaan seperti itu, bagaimana Anda tidak dapat menemukan tunggangan? Jangan bilang bahwa semua binatang ajaib ini buta. Ini sangat aneh." Long Hao Chen menunjukkan senyum yang dipaksakan, "Aku juga tidak tahu kenapa jadi seperti itu. Saya melintasi seluruh gunung suci, bertemu dengan berbagai macam binatang ajaib, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau membiarkan saya mendekatinya." Penatua menghela nafas, "Kamu tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Banyak prajurit yang tidak memiliki tunggangan yang tangguh, masih menjadi pembangkit tenaga listrik. Sebuah tunggangan sangat penting bagi ksatria seperti kita, tapi itu bukanlah segalanya. Apa pilihan terakhir Anda? Apakah Anda ingin menjinakkan binatang ajaib sendirian di masa depan, atau apakah Anda ingin mencoba keberuntungan Anda di sini? Hanya saja, Anda harus tahu bahwa jika Anda menggunakan susunan magis untuk memanggil tunggangan, Anda harus membuat kontrak dengannya, sehingga binatang ajaib yang akan dipanggil hanya akan dapat menyelesaikan kontrak dengan Anda. Kami, para ksatria, dapat mengganti tunggangan biasa, tetapi ketika memanggilnya dengan kontrak yang setara, kontrak itu hanya dibatalkan ketika tunggangan pendamping mati. Guru Anda dan saya dapat mengotori tangan kami dan mengurus masalah kecil ini untuk Anda, tetapi jika kami melakukannya, itu akan terjadi. Long Hao Chen memberikan jawabannya tanpa ragu-ragu, "Penatua, saya bersedia mencoba keberuntungan saya." Penatua itu mengangguk, "Kalau begitu tidak apa-apa. Namun, jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Semakin banyak yang diharapkan, semakin besar kekecewaannya."
Pada titik ini, dia tampak seolah-olah sedang berbicara tentang pengalaman pribadinya, ketika sesepuh yang cacat menunjukkan wajah kecewa dan frustrasi. Sebuah ubin emas muncul di tangan tetua, dan dengan sedikit gerakan, dia menciptakan cahaya berwarna emas yang menyelimuti mereka bertiga di dalamnya. Di atas kepala yang tinggi, 6 simbol aneh muncul, memutar ruang di sekitarnya. Long Hao Chen samar-samar mengerti bahwa yang lebih tua menggunakan kekuatan susunan magis, menggunakan metode aneh untuk mengontrol kekuatan dalam dari Gunung Sen Ksatria. Rupanya, alasan mengapa beberapa fenomena misterius terjadi di sini terkait erat dengan susunan magis ini. Cahaya keemasan berkilauan, menyebabkan Long Hao Chen menutup matanya. Dia menemukan keheranannya bahwa selama teleportasi ini, rotasi diri di dadanya menjadi semakin ganas, bergerak dengan setidaknya 10 kali lipat kecepatan biasa. Proses ini hanya berlangsung selama kira-kira 10 detik, setelah itu rotasi diri segera melambat, pulih ke kecepatan aslinya. Long Hao Chen kemudian membuka matanya, menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah benar-benar berubah. Mereka, yang mengejutkannya, berada di dalam sebuah gua, dan di dindingnya, balok-balok batu berharga bertatahkan. Cahaya keemasan yang hambar menerangi seluruh gua. Di dalam gua, atribut cahaya tidak kuat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Suci Ksatria sama sekali, itu hanya sedikit lebih kuat daripada di luar. Gua ini sangat besar. Mengangkat kepalanya, orang dapat melihat bahwa atapnya setinggi 66,6 meter, 200 kaki. Gua itu memiliki bentuk lingkaran yang tidak beraturan sejauh yang dapat dilihat, dan diameternya setidaknya memiliki panjang 333 meter, 1000 kaki, hanya seperti semacam lapangan umum yang sangat besar. Namun, tempat ini benar-benar kosong, tidak ada orang lain selain mereka di dalam. Long Hao Chen melihat ke tanah dan menemukan, dengan heran, bahwa ada semacam pola trapesium di tanah, terkait erat satu sama lain, membentuk cincin besar dengan bentuk simbol yang tidak dia kenali. Pola-pola ini berwarna gelap. Tidak perlu melihat, dan Anda juga tidak perlu mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengenalinya. Bahkan kakek tua seperti kita tidak mengenali pola-pola ini. Ini adalah bahasa spiritual dari zaman kuno, bahasa yang digunakan oleh ras kuno yang sudah padam. Nenek moyang kita dari kuil ksatria bertanya-tanya misteri macam apa yang ditemukan saat menemukannya juga, tetapi di sekitar susunan magis yang sangat besar di Gunung Suci Ksatria ini, banyak area yang ada sejak zaman kuno, menarik kekuatan mereka dari mantra spiritual misterius. Ini adalah rangkaian transportasi pertama. Melalui itu, tautan dapat dibuat ke ruang paralel untuk sesaat. Untuk mengaktifkannya sekali menghabiskan energi yang sangat besar, jadi hanya akan bertahan 15 menit. Jika, dalam waktu 15 menit, Anda tidak dapat menemukan dan menyelesaikan kontrak dengan seorang rekan yang bersedia mendekati Anda. Suara sesepuh itu terdengar seperti dia merasa sangat kasihan pada seorang jenius seperti Long Hao Chen. Dia belum pernah bertemu orang jenius seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Jika anak kecil yang luar biasa seperti itu tidak dapat memperoleh tunggangan yang tangguh, itu akan sangat disayangkan. Terima kasih penatua. Long Hao Chen dengan hormat memberi hormat kepada yang lebih tua. Penatua menggelengkan kepalanya, masuklah ke dalam barisan pengangkut dan duduk. Setelah saya mengaktifkannya, Anda seharusnya bisa merasakannya sampai batas tertentu. Ya. Long Hao Chen bertindak sesuai dengan instruksi yang lebih tua, mengambil langkah besar menuju pusat barisan. Bentuknya seperti lingkaran dengan diameter 10 meter, 30 kaki, dan ada simbol besar di tengahnya. Simbol ini terlihat agak mirip dengan kata 1, tetapi memiliki semacam penampilan yang menyimpang, dan untuk alasan yang tidak diketahui, ketika Long Hao Chen melihat kata yang sangat besar ini, kompor sen spiritual di dadanya mulai berdenyut tiba-tiba. Duduk bersila, Long Hao Chen menyingkirkan semua pikirannya yang mengganggu. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ye Hua hampir sama gugupnya dengan Long Hao Chen. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya sampai pembuluh darahnya bisa terlihat, kukunya hampir menggali di telapak tangannya. Penatua perlahan mengangkat tangannya dengan ubin berwarna emas di dalamnya. Ye Hua dengan jelas melihat bahwa pada saat ini, tangan kanannya berubah menjadi cahaya tembus berwarna emas,
Telapak tangannya tampak seperti semacam batu berharga. Itu adalah Brilliant Body, simbol ksatria langkah ketujuh, mengubah sebagian tubuh mereka menjadi cahaya. Ksatria kuil dengan tingkat kultivasi yang tangguh bahkan bisa mengubah seluruh tubuh mereka menjadi cahaya. Dalam bentuk ini, energi spiritual atribut suci yang bisa mereka gunakan akan berlipat ganda. Meskipun itu hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang singkat, itu akan menggandakan pertahanan tubuh terhadap semua jenis serangan. Gagasan macam apa itu? Part 48. Tak lama kemudian, Yehua menemukan bahwa bukan hanya tangan tetua yang berubah menjadi tubuh cahaya, tetapi bahkan kepalanya dan beberapa bintik tipis rambut putihnya yang tiba-tiba menjadi berwarna emas, kepalanya menjadi transparan. Seolah-olah berendam di lautan aura suci yang sangat besar, rambutnya terangkat. Yehua merasa terkejut, jatuh ke belakang, menyandarkan tubuhnya ke dinding batu di sisi gua. Sebuah tubuh cemerlang lengkap. Yehua berteriak ketakutan. Tubuh cemerlang, bagaimanapun, adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh ksatria dari setidaknya langkah ketujuh, ksatria kuil. Tetapi di tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jangkauan yang bisa dicakupnya akan meningkat. Hanya ketika penampilan seluruh tubuh seseorang berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan kristal, kemampuan itu bisa disebut tubuh cemerlang lengkap, simbol ksatria kuil peringkat ke-9. Dengan kata lain, penatua di depan mata mereka bisa menjadi Saint Knight langkah ke-8, atau setidaknya ksatria kuil peringkat ke-9. Keberadaan seperti ini, di dunia luar, bisa menjadi Master Hall dari Night Hall regional. Efek dari Brilliant Body tidak dapat mempengaruhi seluruh area. Paling-paling, itu bisa menggandakan kekuatan ofensif, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin lama Brilliant Body bisa bertahan. Penatua terbatuk sebelum tiba-tiba menuangkan energi spiritual unsur cahaya ke ubin emas. Pada saat ini, cahaya terang yang kaya menyebar. Cahaya terang menyebar ke segala arah, trapesium kuno di tanah semuanya bersinar satu demi satu sementara gelombang sihir yang mengesankan mulai terjadi. Saat Yehua bersandar di dinding, melihat pemandangan ini, dia merasa seolah-olah matanya tertarik ke pemandangan itu, dan dia memiliki perasaan aneh seolah-olah dia akhirnya menembus ambang tingkat energi spiritual ke-3000. PSH. Semua simbol kuno terbakar dalam sepersekian detik. Pola beraneka ragam yang menyusun simbol kuno berubah menjadi riak cahaya, sangat bersinar di seluruh ruangan. Pada saat ini, Long Hao Chen merasa bahwa kompor sen spiritual di dadanya menggeliat keras di tubuhnya. Elemen atribut cahaya eksternal yang pada tampaknya kompor spiritual di tubuhnya, melewati tubuh Long Hao Chen dengan bagian yang tersisa di dalam, rotasi diri di tubuhnya. Segudang pola cerah keemasan melonjak dan mulai berputar dalam proses ini. Apa yang terbentuk tampak seperti tornado besar yang tidak memiliki sedikit pun udara di dalamnya, bentuk yang besar dan menakutkan ini terbuat dari elemen ringan. Long Hao Chen tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Seolah-olah sumber energi cahaya yang tidak ada habisnya telah memenuhi tubuhnya, meningkatkan rotasi diri yang terjadi di dalamnya. MH. Suara yang mirip dengan senandung burung terdengar saat pola cahaya berkumpul di suatu titik, membuat pusaran cahaya melingkar emas muncul, sementara secara bersamaan, dari pusaran ini, cahaya keemasan tiba-tiba tumbuh lebih besar dan lebih besar. Long Hao Chen duduk tegak di tengah barisan besar, diselimuti oleh pusaran ini. Suara sesepuh yang cacat mencapai telinga Long Hao Chen, pemilihan sekarang dapat dimulai. Anda akan dapat merasakan aura binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Dari aura ini, Anda harus menemukan yang paling intim dan cocok untuk menjadi setara Anda untuk kontrak. Ingatlah bahwa Anda harus menemukan yang paling intim bagi Anda. Jika tidak, kontrak tidak akan mungkin dibuat dan tidak akan ada cara untuk membawanya ke dunia kita. Long Hao Chen bisa dengan jelas mendengar semua yang dikatakan tetua cacat itu, tetapi dia tidak memberikan satu jawaban pun karena perasaan aneh sudah memenuhi tubuhnya. Pada saat cahaya keemasan ini jatuh, Long Hao Chen merasa seolah-olah jiwanya sudah jauh, memasuki dunia mistik lain. Dunia ini dipenuhi dengan bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya ini berkumpul untuk membentuk esensi elemen cahaya yang mengelilinginya.
Saat ini dia tampak seolah-olah dia adalah pusat dunia ini, esensi cahaya berisi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengikuti pandangannya, seolah-olah mereka berada di bawah kendalinya. Namun, bintik-bintik cahaya itu benar-benar terlalu banyak dan berwarna cemerlang. Setiap titik cahaya memiliki aura yang berbeda. Seperempat jam, dia dengan tegas mengingat bahwa dia hanya punya seperempat jam. Dia memiliki satu kesempatan untuk ini. Tidak mau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merenungkan, bahkan lebih tidak mau membuang waktu, Long Hao Chen mulai dengan santai melihat banyak titik cahaya, menyaring aura masing-masing. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa masing-masing dari esensi cahaya ini adalah ruang paralel, dan bintik-bintik cahaya yang menyusunnya adalah aura yang dipancarkan oleh binatang ajaib yang datang dari ruang paralel ini. Lokasi ini, susunan besar antik, justru merupakan keberadaan yang tangguh yang mencakup ruang paralel ini. Itu juga merupakan inti dari Gunung Suci Ksatria. Dingin, takut, oposisi, murka, dia bisa merasakan emosi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dari mereka meluncurkan serangan terhadapnya secara mental. Hanya saja, serangan ini tidak kuat sama sekali. Mengandalkan kekuatan mentalnya yang tangguh, dia meningkatkan persepsinya. Sepertinya setiap sepersekian detik, lusinan titik emas tersaring. Manfaat memiliki kekuatan mental bawaan yang luar biasa tidak diragukan lagi terwujud sekarang. Jika itu orang lain, dia mungkin bahkan tidak akan bisa memeriksa 1/10 dari bintik cahaya ini. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik, dan Long Hao Chen tidak bisa tidak merasa semakin cemas. Dia bisa merasakan bahwa aura yang menyayanginya terlalu sedikit, sebagian besar dari bintik-bintik cahaya ini memancarkan teror, seolah-olah mereka takut padanya. Seperempat jam akan segera berakhir, dan Long Hao Chen bisa merasakan bahwa segala sesuatu di depan matanya secara bertahap tampak semakin ilusi. Tidak, saya harus menemukan teman saya. Long Hao Chen dengan enggan berteriak. Pada saat ini, persepsinya tentang lingkungan tiba-tiba menjadi sedikit lebih jelas. Di dalam gua, sesepuh terus mengamati Long Hao Chen. Alasan mengapa batas waktu hanya ditetapkan pada seperempat jam adalah bahwa batas ekstrim waktu energi spiritual Long Hao Chen memungkinkan dia untuk menanggung ini adalah tepat seperempat jam. Itu juga alasan mengapa hanya talenta muda di bawah usia 20 tahun yang bisa menggunakan metode ini. Jika usia melebihi angka ini, susunan magis malah akan membahayakan pengguna. Pada saat ini, seperempat jam telah berlalu, tetapi cahaya keemasan yang dipancarkan Long Hao Chen belum hilang. Wajahnya sangat pucat dan dia menggertakkan giginya kesakitan. Kemauan yang luar biasa. Penatua diam-diam tersentak kagum. Dia jelas tahu bahwa ketika terlalu banyak energi spiritual telah dikonsumsi, dan tubuh tidak tahan lagi dengan prosesnya, susunan magis akan mengirim orang itu kembali. Hanya tekad yang kuat yang dapat memungkinkan seseorang untuk bertahan lebih lama dan bertahan untuk beberapa saat lagi. Aku menemukannya. Pemandangan di depan mata Long Hao Chen menjadi tidak nyata. Dia dalam keadaan kabur dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah esensi cahaya. Perasaan kasih sayang dan kebahagiaan yang intens benar-benar memenuhi jiwanya. Tanpa ragu, Long Hao Chen memprakarsai kontrak yang setara. Cap yang Yehua berikan padanya sebelumnya menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghubungkan dua jiwa. Selama kedua belah pihak setuju, itu akan berhasil, tetapi sebaliknya, tidak ada cara untuk berhasil. Itu adalah semacam kontrak magis yang damai. Seiring berjalannya waktu, dia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kegembiraannya. Dengan pancaran cahaya yang terang, tautan itu selesai dalam sekejap, dan saat dia dipenuhi dengan kegembiraan dan keramahan, napasnya tampak semakin cepat. Kedua belah pihak telah menyetujui kontrak dalam sepersekian detik. Bintik-bintik cahaya menghilang bersama dengan area luas dari esensi cahaya dan semuanya kembali menjadi warna emas. Di tengah warna emas yang menyala-nyala ini, Long Hao Chen merasakan kehadiran lain bersamanya. Itu adalah aura yang penuh dengan kasih sayang. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya,
agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.